Musyawarah Dekarita Waktuna Kur Baraya. Karita misteri. Hantu kepala buntung. Anehnya, setelah ucapan Jafri seperti itu, umpan pancingnya ada yang nyambar. Sontak Jafri menarik pancingnya. Dapat, boy! Teriak Jafri senang. Namun mereka tak sadar kalau di balik semak-semak ada sosok hantu kepala buntung yang sedang mengawasinya. Bukan hanya Jafri saja, umpan pancing Pak Mustafa pun sama ada yang menyambarnya. Di situ mereka terus-menerus strike, klom gunyunyut. Sebentar saja mereka sudah dapatkan ikan yang banyak. Pak Mustafa dan Jafri merasa senang pancingnya terus-menerus strike. Jafri menyiapkan lagi umpan barunya dan melemparkan mata pancingnya ke arah sungai. Tiba-tiba tali senarnya bergerak cepat ke sana kemari. Pasti ini ikan besar yang dulu pernah memutuskan benang tali pancing Pak Samsul, pikir Jafri. Strik lagi, woi! Ikan apa ini? Berat sekali tarikannya, teriak Jafri kegirangan. Jafri segera memainkan keahliannya menarik, mengulur senar pancingnya sedemikian rupa, agar ikan besarnya tidak terlepas begitu saja. Sampai joran pancingnya melengkung, saking beratnya tarikan ikan. Beberapa detik kemudian, pancingnya tersentak keras, dan Jafri merasa mata pancingnya terlepas, karena tarikannya menjadi enteng sekali. Segera digulungnya senar pancingnya, untuk memastikan apa yang terjadi ketika ujung senar muncul ke permukaan air. Wadah, jadol! Lepas lagi kayanya, dasar sialan! Teriak Jafri menyesal, ikan besarnya lepas dari kail pancingnya. Mata pancing kembali dilemparkan ke dalam sungai. Tak lama kemudian, kembali senarnya mengencang. Kali ini Jafri tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang kedua kalinya. Strike lagi, woi! Sepertinya umpan pancingnya disambar kembali oleh ikan besar yang tadi. Jafri harus mainkan kembali pancingnya dengan berbagai teknik dan pengalaman yang dimilikinya. Tarik-menarik antara ikan dan Jafri berlangsung cukup lama. Jafri harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk mengalahkan tarikan ikan yang sangat kuat. Beberapa detik kemudian, tarikannya menjadi enteng kembali. Waktu menggulung senar pancingnya muncul ke permukaan air. Tiba-tiba, dari dasar sungai melesat sosok makhluk berkepala buntung menyerang ke arah Jafri. Jafri teriak ketakutan. Sontak saja kaget dan refleks menangkis serangan makhluk hantu kepala buntung itu. Si hantu kepala buntung itu menggigit tangan Jafri. Jafri mencabut pisau belati yang dibawanya, lalu menancapkan pisaunya kena mata si makhluk kepala buntung itu. Si makhluk kepala buntung itu melepaskan gigitannya, menggelutuk ke tanah. Teriak Jafri sembari memegang tangannya yang berlumuran darah. Jafri dan Pak Mustafa berlari kocar-kacir meninggalkan tempat itu. Namun si makhluk kepala buntung itu pun melesat terbang mengejar mereka. Sudah cukup jauh mereka berlari. Pak Mustafa mulai kelelahan, langkah kakinya mulai mengendor dengan nafas ngos-ngosan. Tidak sadar kalau si makhluk kepala buntung itu sudah ada di belakang Pak Mustafa. Tiba-tiba saja si makhluk kepala buntung itu ngerontok bujur, menggigit bokong Pak Mustafa. Tolong! Teriak Pak Mustafa kaget merasakan sakit bokongnya ada yang menggigit. Pak Mustafa tersungkur jatuh. Si makhluk kepala buntung itu mendekatinya, melihatkan gigi-giginya yang runcing. Sekejap si makhluk kepala buntung itu langsung menggigit leher Pak Mustafa. Pak Mustafa berguling-guling sambil menarik ingin melepaskan gigitannya. Namun gigitannya sangat kuat. Makhluk itu terus menghisap darah Pak Mustafa. Mendengar teriakan minta tolong, Jafri menghentikan langkahnya berbalik badan, terus menghampirinya. Alangkah terkejutnya, setelah Jafri melihat Pak Mustafa sudah terkujur kaku, lehernya bolong berlumuran darah. Seketika si makhluk kepala buntung melesat menyerang Jafri.
Jafri sigap langsung menjambak rambut si makhluk itu. Pisau belatinya sudah siap untuk ditusukkan. Namun secepat kilat si makhluk kepala buntung itu menyerang, menyemburkan cairan beracun ke muka Jafri. Jafri berteriak. Tidak bisa melihat, matanya terasa pedih dan panas. Jafri mengerang kesakitan. Tangannya menutupi kedua matanya. Sontak si makhluk kepala buntung menggigit leher Jafri, menghisap darahnya, hingga Jafri pun tumbang. Lehernya bolong berlumuran darah dan Jafri pun meninggal. Dan si makhluk kepala buntung melesat pergi, entah kemana. Keesokan harinya, Pak Samsul pergi ke Sungai Cangkedong untuk menjemput kedua temannya. Namun setelah sampai ke lokasi, kedua temannya sudah tidak ada di tempat. Tidak jauh dari lokasi, Pak Samsul melihat ada bercak darah. Ia lalu memeriksanya. Alangkah terkejutnya Pak Samsul setelah melihat kedua temannya sudah meninggal dengan keadaan mengenaskan. Pak Samsul langsung bergegas pulang, memberitahukan ke warga dan yang berwajib. Tak lama kemudian para warga dan kepolisian pergi ke lokasi untuk mengevakuasi korban pembunuhan si hantu kepala buntung penghuni Sungai Cangkedong.